dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, itu tangan bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamila, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, tuk-tukang sudah menjauh. Aku tinggal berapa panas. Tuk-tukang ada di mana, Wina? Tuk-tukang berada di jalan bagus. Ini cepat. Polisi keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Hana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Di mana aku? Kau berada di sebuah lembah yang angker. Lembah yang sering disebut orang dengan nama Lembah Merata. Lembah Meratap. Ikutilah episode ke-7, Lembah Merata, Lembah Merata, Lembah Merata. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang pertama ini didukung Anda oleh sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Sebagai 80. Nyisepi, Ferry Fadli sebagai Batara, Margaret sebagai Andita, Suryadin Tanjung sebagai Kira Bumi, Heris Tiono sebagai Kimujur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah lonceng di tengah malam telah diceritakan bahwa Batara dan Wulandari dapat menghancurkan istana Nyai Kemuntung, sehingga gangguan Nyai Kemuntung yang sudah berlangsung selama 200 tahun lebih musnah seketika. Orang-orang desa Karangbolong sangat bersuka cita dengan peristiwa itu. Mereka mengadakan pesta besar-besaran, namun akhirnya mereka kecewa ketika Batara dan Wulandari tidak menghadiri pesta yang mereka adakan. Kedua insan remaja itu sudah jauh meninggalkan Karangbolong. Wulandari berjalan bersama dengan Nyisepi, sedangkan Batara
berjalan sendirian di kesunyian hutan, di mana akhirnya Batara sampai di dusun orang halus, di rumah tetua dusun itu yang bernama Kirabumi. Sementara itu pula, Kisono Keling sangat berbahagia karena dia mendapat berita bahwa pasukan Singosari sudah menguasai separuh lebih wilayah kerajaan Dharmasraya. Apalagi yang kau tunggu, Bulan? Menunggu suara tadi, Nyi Guru. Bulan, tempat ini tempat yang angker. Orang sering menyebut tempat ini dengan nama Lembah Meratap. Karena di sini sering terdengar suara orang meratap di malam hari. Siapa yang meratap itu, Nyi Guru? Entahlah. Mungkin orang-orang dari dunia lain. Dunia lain? Ya, di samping dunia kita ini. Masih ada dunia lain. Dunia orang-orang halus. Dunia orang bunian. Mungkin mereka lah yang meratap di lembah ini. Mana kita tahu? Lembah Ratapan. Aneh nama tempat ini. Kau sudah mendengar suara-suara dari dunia yang lain. Dunia orang-orang halus. Dunia orang bunian. Apakah kita bisa pergi ke dunia mereka itu, Nyi Guru? Bisa. Tapi buat apa? Ya, saya ingin pergi ke dunia mereka. Ingin melihat apakah dunia mereka itu sama dengan dunia kita. Tentu saja lain, Wulan. Apakah Nyi Guru bisa pergi ke dunia mereka? Ilmuku belum sampai ke sana. Kalau saja ilmuku sudah sampai pada persoalan dunia para makhluk halus itu, maka tentu kita bisa mengejar Mak Rompang ke sana. Ya, jadi harus mempelajari ilmu para makhluk halus untuk bisa sampai ke dunia mereka. Nyi Guru, kalau kita melakukan semedi, bagaimana? Apakah kita bisa melihat mereka? Aku pernah mencoba bersemedi di sini beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi di dalam semediku, aku tidak melihat apa-apa, kecuali suasana yang gelap gulita. Berarti para penghuni lembah ini tidak ingin dunia mereka dilihat oleh kita. Padahal, biasanya kita bisa melihat mereka di dalam semedi kita. Apakah Mak Rompang itu termasuk makhluk halus, Nyi Guru? Itu yang belum aku ketahui, Wulan. Dibilang makhluk halus, dia itu pernah hidup 2,5 abad yang lalu. Bahkan dalam cerita yang turun sejak dulunya, dia itu tidak pernah mati. Karena mempunyai ilmu yang bisa memanjangkan umur. Tetapi kalau dilihat kejadian-kejadian yang dibuatnya selama ini, maka dia itu sudah termasuk makhluk halus. Apa ada ilmu untuk memanjangkan umur, Nyi Guru? Aku sendiri juga kurang tahu, Bulan. Seperti apakah ilmu untuk memanjangkan umur itu? Tetapi kalau kita pikir-pikir, semua itu adalah kuasa yang Maha Agung. Kalau yang Maha Agung menghendakinya, maka tentu segala sesuatu bisa saja terjadi. Ya, ternyata ilmu pengetahuan tentang dunia ini sangat luas. Sehingga apa yang sudah aku pelajari ini seperti tidak ada artinya. Sudahlah, hari sudah semakin sore. Nanti kita kemalaman di lembah ini. Mari kita pergi. Iya, Nyi Guru. Suara itu terdengar lagi. Apa iya suara itu berasal dari dunia yang lain? Wulandari tidak melihat aku, sehingga dia pergi. Kang Batara, kenapa terdiam melihat gadis tadi? Apakah Kang Batara kenal dengan dia? Kenal, gadis itu satu kampung dengan aku. Oh, begitu. Apakah Kang Batara mendengar pembicaraan mereka? Tidak, tapi rasanya mereka membicarakan keadaan di sekitar tempat ini. Iya, mereka membicarakan keadaan tempat ini. Kamu mendengar apa yang mereka bicarakan? Iya. Betul begitu? Betul. Bahkan nama gadis itu aku tahu. Dia dipanggil oleh perempuan tua itu dengan panggilan Wulandari. Kalau soal nama gadis itu, pasti kau mendengar ketika aku memanggilnya tadi. Tidak. Kau tidak bohong? Sungguh, mungkin aku sedang sibuk bermain dengan kijang-kijang itu. Pasti dia mendengar aku memanggil nama Wulandari. Kang Batara tampaknya ragu padaku. Baiklah, kini aku bertanya. Apakah Kang Batara memanggil nama perempuan tua itu tadi?
Tidak. Nah, tandanya aku mendengar pembicaraan mereka. Maka aku sebutkan nama perempuan tua itu. Karena aku tahu ketika Wulandari memanggil namanya. Baik, siapa nama perempuan tua itu? Perempuan tua itu bernama Nyi Guru. Betul, Andita bisa mendengar pembicaraan Wulan dengan Nyi Sepi. Betul kan? Kang Batara tidak pernah memanggil nama perempuan tua itu tadi kan? Iya, aku hanya memanggil nama Wulandari. Dan nama perempuan tua itu memang Nyi Guru. Berarti aku mendengar apa yang mereka bicarakan, bukan? Iya, kamu memang mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi kenapa aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan? Karena Kang Batara belum termasuk kaumku. Kaum kami. Kalau aku masuk ke dalam kaummu, apakah aku bisa mendengar apa yang mereka bicarakan? Bisa. Ilmu itu bisa Kang Batara dapatkan. Walau Kang Batara sedang berada pada dunia yang berbeda seperti sekarang ini. Apakah aku bisa masuk menjadi kaummu, Andita? Bisa. Kenapa tidak? Kang Batara berminat masuk menjadi kaumku? Berminat? Apa syaratnya? Kalau begitu, lebih baik kita menemui orang tuaku Kirabumi. Baiklah. Bagaimana? Sudah puas kau berjalan-jalan ke Lembah Meratap? Lembah Meratap? Bukankah tadi kau pergi bersama Andita ke air terjun di bawah lembah sana? Iya. Tempat itu dinamakan oleh orang-orang dari dunia sana Lembah Meratap. Kenapa begitu, Kirabumi? Ya, mereka mengatakan bahwa dari dasar lembah itu sering terdengar suara orang meratap pada malam hari. Apa betul begitu, Kirabumi? Memang betul. Siapa yang meratap? Wah, itu panjang ceritanya. Aku dengar dari Andita bahwa kau berminat untuk memiliki ilmu pendengaran dua dunia, di mana kita bisa mendengar pembicaraan orang-orang dari dunia lain, walau kita sedang tidak berada satu dunia dengan orang yang sedang bicara itu. Begitukah? Betul, Kirabumi. Apakah aku bisa mempelajari ilmu itu? Bisa, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Kirabumi? Kau harus masuk menjadi kaum kami. Baiklah, aku bersedia masuk ke dalam kaum Kirabumi. Kalau memang itu syaratnya. Menjadi kaum kami berarti kau harus mengawini salah seorang gadis dari kaum kami. Kawin? Aku belum berpikir untuk kawin pada saat ini. Padahal aku tertarik sekali untuk mempelajari seluk-beluk dunia mereka ini. Apakah kau bersedia? Aku belum berniat untuk berumah tangga saat ini, Kirabumi. Sayang. Ya, sayang sekali. Syarat untuk mempelajari ilmu tidak bisa kau penuhi. Apakah ada syarat yang lain untuk bisa mendapatkan ilmu itu? Tidak ada, kecuali syarat tadi bisa kau penuhi. Kenapa Ki Mujur mencegat perjalanan kami? Apakah Nyi Sepi berjumpa dengan Batara di perjalanan? Batara? Kenapa dengan dia? Seharusnya dia sudah sampai di puncak Gunung Raya. Tetapi sampai sekarang dia belum kelihatan. Kalau begitu, pasti Kang Batara yang memanggil-manggil aku tadi, Nyi Guru. Seenaknya saja kau bicara. Di mana kau bertemu dengan dia, Wulan? Aku hanya mendengar suaranya memanggil namaku. Di mana? Di mana kau dengar dia memanggilmu? Di mana tadi namanya, Nyi Guru? Di dasar lembah Meratap. Kalian ke sana? Ya, kami mampir sebentar ke sana untuk mencuci muka. Bukankah lembah itu lembah yang angker? Lembah itu memang angker. Di sanalah Wulandari mendengar Batara memanggil-manggil namanya. Celaka. Jangan-jangan muridku sedang terperangkap di dasar lembah itu. Kenapa Ki Mujur menduga begitu? Dulu pernah seorang pemuda mencuci muka di sana. Sampai kini dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Kata orang, pemuda itu sudah menikah dengan salah satu makhluk penghuni lembah itu. Sehingga dia tidak tahu lagi jalan untuk pulang ke dunia kita ini. Jangan-jangan. Kalau begitu, pasti Kang Batara yang memanggil-manggil nama saya tadi, Nyi Guru. Kang Batara pasti terperangkap di sana. Belum tentu, Wulan. Cerita tentang lembah itu banyak sekali. Aku akan pergi ke sana, Nyi. Apakah saya diperkenankan untuk kembali ke sana bersama Ki Mujur, Nyi Guru? Tidak usah, Wulan.
Kita harus kembali ke Padepokan Telaga Sore. Oh, Kang Batara. Aku sudah berada di dasar lembah Merata. Kalau tidak salah, air terjun di sebelah sana. Sedang di sebelah sini, kata orang, tempat melintas para makhluk halus. Tempat melintas orang bunian. Aku akan coba bersemadi supaya aku bisa melihat dunia mereka. Ya, siapa tahu dalam semadiku aku bisa melihat Batara. Oh, tidak bisa. Aku tidak bisa melihat apa-apa di dalam semadiku. Kecuali hanya kabut yang tebal dan hitam. Luar biasa. Penghuni tempat ini mempunyai ilmu yang luar biasa. Mereka memagar tempat ini dengan ilmu mereka. Jangankan untuk masuk ke daerah mereka. Melihat tempat mereka saja, aku tidak bisa. Sehingga yang kulihat hanyalah kabut hitam yang tebal. Padahal biasanya dengan semadiku, aku masih bisa menembus dan melihat tempat Marompang. Apakah makhluk halus di sini ilmunya lebih tinggi dari Marompang? Di sini bukan tempat untuk bertapa. Aku mendengar suara seorang perempuan, tetapi aku tidak melihat apa-apa di dalam semadiku. Pergilah. Jangan ganggu tempat ini. Karena di sini bukan tempat bertapa. Hei, laki-laki tua. Aku tidak peduli. Aku akan tetap bersemadi sebelum aku bisa melihat tempat mereka tinggal. Dari mana saja kau, anakku? Dari lembah Meratap, Rama. Ada apa di sana? Melihat seorang kakek sedang bersemedi. Bertapa? Bukankah tempat itu tidak boleh untuk bertapa bagi orang-orang dunia sana? Sudah kau suruh pergi dia, anakku Andita. Sudah, tapi dia terus melakukan tapanya. Aku tidak mau tercemar tempat itu. Nanti apa kata orang-orang di atas sana? Kalau tidak aku usir orang itu. Orang-orang mana, Kirabumi? Para penghuni kampung di atas gunung itu. Kami sangat menjaga tempat itu. Supaya tidak ditempati oleh bangsamu, Batara. Maaf kalau nanti aku mengusir laki-laki yang sedang bertapa itu. Mari kita ke sana. Nah, itu dia. Laki-laki tua yang bertapa itu, Rama. Oh, Ki Guru. Itu gurumu, Batara? Iya, Kirabumi. Kalau begitu, kau saja yang memintanya pergi dari lembah ini. Jangan kami. Tapi Kirabumi. Batara. Batara. Ki Guru. Batara dan Ki Mujur berpandang-pandangan. Batara seolah-olah tidak percaya kalau dia kini sudah berada di dunia nyata kembali. Sedangkan Ki Mujur tampak gembira karena dia merasa bahwa dia berhasil menemukan muridnya di lembah Meratap itu. Sementara Andita, anak Rabumi, merasa sedih karena dia kehilangan Batara dari hadapannya. Andita bisa melihat Batara, sedangkan Batara tidak bisa melihat gadis cantik yang hidup di dunia sana itu. Sepi dan Ki Mujur mencoba menembus dunia dan kampung Kirabumi dengan kekuatan batin mereka. Namun tampaknya makhluk halus yang bernama Kirabumi tidak sama dengan Mak Rompang. Bahkan kampung tempat mereka berdiam tidak bisa dilihat di dalam semedi oleh kedua pendekar sakti itu. Sehingga keadaan dan keberadaan mereka masih menjadi tanda tanya oleh Nyi Sepi dan Ki Mujur. Batara, Di mana aku? kau berada di sebuah lembah yang angker. Lembah yang sering disebut orang dengan nama Lembah Meratap. Lembah Meratap. Rupanya Ki Guru juga tahu nama tempat ini. Tapi mana Kirabumi, mana Andita, dan mana kampung mereka?
Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa melihat mereka lagi? Kau sepertinya sedang kebingungan, Batara. Apa yang kau bingungkan? Rasanya tadi hari sudah tengah hari. Tapi kenapa sekarang hari baru saja pagi? Berarti kau baru saja mengalami kejadian aneh di lembah ini. Aku tidak tahu, Ki Guru. Hanya aku mendapat pesan dari seorang laki-laki setengah baya. Supaya Ki Guru jangan meneruskan tapak Ki Guru di lembah ini. Laki-laki? Siapa nama laki-laki itu? Namanya Kirabumi. 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 Aku baru mendengar nama itu. Jadi begitu pesannya padamu. Ya, Ki Guru. Mereka tidak mau tempat ini diganggu oleh kita. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Pertanda kita menghormati mereka. Aku sudah menunggumu berhari-hari di puncak Gunung Raya. Jadi kita kembali kepada Padepokan Sri Gunting, Ki Guru? Ya, karena tempat itu sudah lama sekali kita tinggalkan. Sebenarnya, aku ingin lebih lama tinggal di kampung Kirabumi. Tapi tampaknya Kirabumi sudah menyuruhku pergi istirahat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apalagi yang kau lihat, anakku? Saya melihat Kang Batara, Rama. Dia sudah pergi bersama gurunya ke tempat tinggal mereka di puncak Gunung Raya. Bukankah begitu yang kau dengar? Iya. Apakah saya boleh menyusul Kang Batara ke sana, Rama? Jangan, Andita, anakku, jangan. Mereka aku suruh pergi dari lembah ini supaya tidak terganggu ketenangan tempat ini oleh mereka. Tapi kini kau berniat menyusul mereka ke puncak Gunung Raya. Bukankah berarti kau juga akan mengganggu ketenangan dunia mereka? Tapi Rama... Aku mengerti perasaanmu, anakku. Tapi apakah mungkin cintamu terhadap Batara akan bisa terwujud? Sedangkan kau sendiri sudah mendengar bahwa Batara keberatan kalau dia harus menjadi suami salah seorang gadis yang berasal dari orang-orang kita. Walau imbalannya dia akan mendapat sebuah ilmu yang tidak akan bisa dipelajarinya di tempat lain, di dunia yang lain selain pada kita. Ya, Rama. Sudahlah, jangan kita terlampau memaksakan kehendak kita. Biarlah jalan hidup kita bergerak sebagaimana yang sudah digariskan. Kau dengar suara itu? Ya, saya mendengarnya, Rama. Orang-orang di puncak gunung itu akan turun kemari. Mari kita tinggalkan tempat ini. Karena aku tidak mau bertemu dengan mereka. Aku tidak mau persoalan lama terungkit lagi dengan mereka. Orang-orang penyebar keonaran sudah akan bermain di sini, Rama. Kita sudah jauh tersesat kemari. Apakah kau tidak tahu? Tahu. Tapi di sini banyak rumput yang bagus. Biar kerbau-kerbau ini merumput sebentar. Kau tahu nama tempat ini? Tahu, tempat ini bernama Lembah Meratap. Mari kita tinggalkan tempat ini sebelum terjadi apa-apa terhadap kita. Jangan takut. Hari masih siang. Kalau siang hari, tidak akan berani penghuni lembah ini mengganggu kita. Jangan suka takabur. Bukan takabur, tapi memang begitu. Kata nenekku, siang hari adalah milik manusia. Sedangkan malam hari adalah milik para dedemit itu. Sebabnya aku tidak berani keluar kalau malam tiba. Kerbau-kerbau kita mulai gelisah. Mungkin mereka sedang melihat sesuatu. Apa bilang? Aku saja tidak melihat setan atau dedemit penghuni lembah ini. Masa kerbau-kerbau itu melihatnya? Sudahlah. Kau bicara selalu takabur dari tadi, Kadam. Kau tidak percaya? Nih, lihat. Hei, penghuni lembah Meratap. Lihatkanlah wujud kalian. Mana? Mereka tidak berani munculkan diri. Tidak ada apa-apa kan? Jadi, siang hari begini adalah milik kita, Tung. Mereka tidak akan berani menampakkan wujud mereka. Dari tadi si Kadam ini mengoceh tidak karuan. Aku jadi merinding mendengarnya.
Lebih baik aku ajak dia pulang. Aku seperti melihat orang-orang berjalan beriringan turun ke lembah ini. Mereka turun dari lereng tebing. Mereka seperti melayang di lereng tebing yang curam itu. Pasti ini para penghuni lembah. Karena mereka berjalan tidak menjejak tanah. Mereka datang karena Kadat memanggil mereka tadi. Mau kemana kau, Atung? Siap-siap pulang. Ayo kita pulang. Pulang? Masih siang begini sudah mau pulang. Sedangkan kerbau-kerbau itu belum cukup berumput. Lihat, perutnya masih kempes. Jadi kau tidak mau pulang? Lalu bagaimana dengan kerbau-kerbau kita itu? Kalau dia belum kenyang, pasti kau dan aku dimarahi orang tua kita. Sudahlah, kita lepaskan saja mereka di depan alun-alun desa. Rumput-rumput di situ sudah tidak bagus. Sudah kering. Kadat, kau mau pulang atau tidak? Tidak, aku mau tidur-tiduran di sini sambil menunggu kerbau-kerbau itu kenyang. Baik, kalau begitu aku akan pulang sendiri. Aku akan giring kerbau-kerbauku ke alun-alun desa. Wah, hari seperti mau hujan. Hari berubah gelap. Mungkin hujan sebentar lagi turun. Kerbau-kerbauku menjadi gelisah. Padahal biasanya kerbau-kerbau itu senang kalau hari hujan. Aku mendengar suara orang menangis. Orang itu menangis dengan meratap-ratap. Kenapa kerbau-kerbauku berlari seperti ketakutan? Nah, ini kerbau-kerbau itu berlari keluar dari dalam lembah ini. Kerbau-kerbau itu pasti pulang ke kandang mereka. Seluruh bulu tengkukku berdiri. Lebih baik aku pulang saja. Aneh. Aku tidak melihat jalan yang aku tempuh tadi. Sekelilingku hanya tebing yang terjal dan licin. Hari mulai hujan. Aku harus segera mencari tempat berteduh. Nah, itu ada gua batu. Lumayan untuk berteduh dari hujan ini. Tadi gua itu tidak ada. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ada? Kalau hujan ini semakin deras, maka aku tidak bisa pulang. Coba tadi aku ikut pulang bersama si Utung, maka aku tidak akan begini jadinya. Hari semakin gelap. Aku harus pulang. Aku tidak peduli akan basah kuyup. Kalau aku tidak pulang, maka aku akan terperangkap di lembah ini. Celaka. Jalan yang aku tempuh tadi benar-benar tidak ada. Yang ada hanya tebing-tebing yang curam dan licin. Apa boleh buat? Aku harus panjat tebing ini. Aku tidak bisa memanjat tebing ini. Tebing ini tinggi dan licin. Aku harus kembali ke gua tadi. Dingin. Aku basah kuyup. Keringkanlah dengan ini. Dari mana datangnya wanita ini? Ayolah, nanti kamu sakit. Iya. Baik juga dia. Dia memberi kain ini untuk mengeringkan tubuhku. Kau harus menginap di sini. Karena hujan seperti ini pasti lama. Nyai siapa? Tadi saya tidak melihat Nyai di sini. Aku juga sama seperti kamu. Aku terperangkap oleh hujan ini. Kapan Nyai berada di dalam lembah ini? Sejak kamu mengembalakan kerbau-kerbau kamu tadi. Tapi sejak tadi saya tidak melihat Nyai. Ya, karena kamu asik bicara dengan temanmu tadi. Wanita ini tahu apa yang aku kerjakan dari tadi. Apa yang kamu pandang pada diriku? Tidak, hanya saya merasa aneh. Masa wanita secantik Nyai sampai tersasar ke lembah ini? Ya, biar cantik, biar buruk. Kalau nasib sedang buruk, bisa saja kan tersesat seperti ini? Maksud saya,
Kenapa wanita secantik Nyai sampai jauh meninggalkan rumah? Rumahku tidak jauh kok. Tidak jauh. Di mana rumah Nyai? Itu di puncak gunung itu. Di puncak gunung patah itu? Kenapa kau terkejut? Bukankah gunung itu tinggi sekali? Memang tinggi. Bagaimana wanita ini turun dari puncak gunung itu? Kapan Nyai turun dari puncak gunung itu? Baru saja. Baru? Baru bagaimana? Aku turun ketika aku memanggil-manggilku. Memanggil Nyai? Rasanya saya tidak pernah memanggil Nyai. Kenal dengan Nyai pun baru sekarang ini. Bukankah kau tadi memanggil-manggil penghuni lembah meratap ini? Jadi Nyai? Iya, aku salah satu penghuni lembah. Namaku Nyai Dusila. Ternyata penghuni lembah meratap ini memang ada. Wajah perempuan ini berubah merah. Matanya menyala bagaikan api. Kini kau mau apa? Setelah bertemu dengan aku. Aku tidak mau apa-apa. Aku mau pulang saja. Nah, pulanglah kau ke asalmu. Rasakan ini. Mampus kau. Mati kau. Akhirnya Kadat yang menggembalakan kerbaunya di lembah meratap itu mati tergeletak di lantai gua yang pengap dan sempit. Sedangkan lehernya membiru bekas cekikan Nyai Dusila. Di kejauhan, Andita dan Kirabumi memperhatikan kejadian itu. Mereka berdua tampak menahan marah. Sementara sepeninggal Batara dan Kimujur di dalam lembah meratap, ada dua pengembala kerbau melepaskan ternaknya merumput di sana. Salah seorang di antara mereka tidak sadar kalau penghuni lembah itu sedang turun dari persemayaman mereka. Penghuni lembah itu sedang turun untuk bermain di sana, sehingga salah seorang di antara kedua penggembala itu mati karenanya. Kemana kalian tadi, Atung? Hayo, Atung, bilanglah. Iya, bilanglah, Atung. Saya dan Kadat cuma mengembalakan kerbau di alun-alun desa, Ki. Kalau cuma mengembalakan kerbau di alun-alun desa, masa sampai sekarang Ki Kadat belum juga pulang? Hayolah, Atung, bilanglah. Biar kami susul anak itu. Hayolah, Atung. Kemana kalian mengembalakan kerbau-kerbau kalian tadi siang? Ayo dong, Atung. Ayo jangan bersenja nih. Hayo, Atung, sebelum hari menjadi malam. Kami pergi mengembala kerbau ke lembah meratap, Ki. Lembah meratap? Betul itu, Atung. Iya, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia masih berada di dalam lembah, Ki. Kenapa tidak pulang bersama-sama denganmu, Atung? Dia tidak mau, Nyi, sebelum kerbau-kerbaunya merumput sekenyang-kenyangnya. Tapi kerbau-kerbaunya sudah kembali ke kandang, sedangkan Kadat belum juga pulang. Mari kita susul ke lembah, tapi hari sudah menjelang malam. Lalu bagaimana nasib anak kita, Kang? Ayo, kita rame-rame pergi ke sana, yuk. Ayo, kita cari sampai ketemu. Betul-betul kalian mau mencari anakku malam ini juga ke dalam lembah itu, ha? Betul. Mari kita berangkat sebelum hari bertambah malam. Mari kan obor kalian. Tidak mungkin ada di situ. Siapa tahu, Kang. Ayo. Tambah obornya. Nah, itu tuh. Lihat itu. Seperti kaki orang. Mana bisa orang masuk dalam gua batu yang sempit dan gelap begini? Tapi itu seperti kaki. Paling-paling hanya penglihatan kalian saja. Coba lihat, Kang. Kalau tidak percaya. Iya. Tarik. Ayo tarik. Siapa yang bisa menarik kaki itu? Ayo tarik. 1, 2, 3. Nah, betul kan? Kadat anakku. Dia sudah meninggal, Kang. Ayo ke tengah. Kita harus cepat-cepat meninggalkan lembah angker ini. Ayo. Hari ini Nyai Dusila sudah meminta korban lagi.
Kenapa sehabis membunuh dia tertawa, Rama? Karena di dalam hatinya tidak ada rasa kasihan. Di dalam hatinya tidak ada rasa kasih sayang. Kenapa Rama hanya melihat saja kejadian tadi? Kenapa tidak Rama cegah perbuatan keji Nyai Dusila itu? Apakah kau ingin kita perang lagi dengan para penghuni gunung itu, anakku? Iya, pasti mereka akan marah lagi pada kita. Itu sebabnya aku tidak mau ada orang yang bermain-main atau bersemedi di lembah meratap itu. Karena setiap saat Nyai Dusila atau yang lain-lain para pengiringnya bisa saja membunuh mereka. Untung Kang Batara dan gurunya sudah pergi meninggalkan lembah meratap. Kalau tidak, tentu mereka akan jadi korban para penghuni Gunung Patah itu. Kalau Batara dan gurunya diserang Nyai Dusila, tidak akan seperti tadi jadinya. Pasti akan terjadi peperangan di antara mereka. Namun kita yang akan bingung, karena kita tidak bisa berpihak pada salah satu. Walau bahwa kita harus berpihak pada Batara. Kalau saya pasti akan berpihak pada Kang Batara. Sudahlah Andita, tidak akan ada habis-habisnya kalau kita membicarakan Nyai Dusila. Mau kemana orang-orang itu ya? Mereka menggotong mayat. Kisana, siapa yang mati itu? Kadat, warga desa kami. Oh, kasihan. Kenapa dia mati, Kisana? Dia mati dibunuh oleh penghuni lembah meratap. Lembah meratap. Kisanak mau kemana? Mau mencari kayu. Mau ke lembah meratap? Lebih baik jangan. Pergilah ke tempat lain. Tapi jangan ke sana. Nanti Kisanak mengalami nasib yang sama dengan si Kadat itu. Iya. Kisanak dari mana? Dari Tegalsari. Di sekitar Tegalsari pun banyak hutan yang bisa diambil kayunya. Carilah ke sekitar hutan di sana. Jangan kemari. Tempat ini angker. Iya. Terima kasih. Maaf, saya harus menyusul rombongan pembawa jenazah itu. Oh, iya. Terima kasih. Benarnya aku jauh-jauh kemari hanya untuk menghindar dari Aning. Bila aku selalu dekat dengan Aning, perasaanku menjadi tidak karuan. Aku selalu salah tingkah. Apakah aku mulai jatuh cinta pada Aning? Apakah secepat ini aku melupakan Gandini? Tapi Gandini bukanlah gadis yang baik. Dia tidak mencintaiku. Hanya aku saja yang tergila-gila pada dia. Gandini, aku tidak bisa melupakanmu, Gandini. Apa aku tidak salah lihat? Memang tidak salah. Itu Batara. Dan kakek itu adalah laki-laki tua yang pernah datang ke Lubuk Mentilin. Tembong? Batara. Apa kabar, Ki? Baik. Kenapa kau sampai kemari? Aku dari Tegalsari. Tegalsari? Iya. Aku dan Ki Guru mau ke sana. Ini rupanya Guru Batara. Aku tidak menyangka kalau kakek ini seorang yang berilmu tinggi. Mayat siapa yang mereka gotong tadi itu, Tembong? Kata mereka mayat itu adalah mayat seorang laki-laki yang bernama Kadat. Kau tanyakan penyebab kematian laki-laki itu tadi. Wah, rupanya kakek ini melihat aku bicara dengan orang tadi. Kau sempat menanyakan tentang penyebab kematian laki-laki itu kan, Tembong? Iya. Dia mati dibunuh oleh penghuni lembah meratap. Betul kan, Batara? Aku sudah menduga bahwa mayat itu pasti korban keganasan penghuni lembah meratap. Ternyata dugaan Ki Guru memang benar. Tapi saya belum tahu di mana letak lembah meratap itu. Kalau kau terus mengikuti jalan ini, maka kau akan sampai di lembah meratap. Lebih baik jangan ke sana. Tempat itu angker dan berbahaya. Iya, Ki. Apakah kau mau menemani kami ke Tegalsari? Jadi Aki dan Batara akan ke sana? Iya. Ayo kita berangkat. Iya, Ki. Iya. Pasti Batara dan Aki ini mampir di rumah Aning. Nah, betul kan mereka berbelok ke rumah Ki Rahmat ini. Kang Tembong, cepat sekali pulang. Iya, Aning. Ada Kang Batara, Ki Mujur. Rupanya Aning sudah kenal juga dengan kakek ini. Jadi kau tinggal di rumah ini, Tembong? Iya, Batara. Bagus, jadi ada yang menjaga Aning. Mari Ki Mujur, mari Kang. Mari silakan duduk. Iya.
Apa sebenarnya yang telah terjadi di Lubuk Mentilin? Sehingga kau lari kemari, Tembong? Apakah orang-orang Singasari sudah menyerbu desa itu? Orang-orang Singasari tidak pernah kembali ke sana, Ki. Lalu? Sebenarnya saya malu menceritakannya, Ki Mujur. Kenapa kamu harus malu? Soal Gandini? Iya. Gandini mengusirmu? Tidak. Lalu? Gandini dilamar oleh Raden Wangsa Dirja. Dan dia terima lamaran itu? Iya. Pesta perkawinannya sudah semakin dekat. Gandini, gadis itu seperti kehilangan pegangan. Sehingga dia mau menerima lamaran laki-laki licik itu. Dan kau tidak perlu kecewa, Tembong. Gadis seperti dia bukanlah pasanganmu. Kalian pasti tidak akan cocok menjadi suami istri. Karena perbedaan kalian seperti bumi dan langit. Tembong. Ya. Kalau kau mau, aku akan melamarkan Aning untuk jadi istrimu. Tidak usahlah. Loh, kenapa? Bukankah Aning itu perempuan yang cantik? Kalau tidak cantik, Raden Wangsa Dirja tidak akan mau dengan dia. Walau Aning adalah seorang perempuan kampung yang tidak sepadan kedudukannya dengan Raden Wangsa Dirja. Tapi aku... Kau tidak usah menolak, Tembong. Kau pasti cocok menjadi suami Aning. Hanya kekurangan Aning, bahwa dia bukanlah seorang gadis, tapi dia seorang janda. Iya, aku tahu. Tidak usah kau paksa kawanmu ini untuk menjadi suami Aning, Batara. Biarlah dia sendiri yang menilai Aning. Bukankah cinta itu tidak bisa dipaksakan? Iya juga ya. Tapi yang aku maksud, Ki Guru, kalau Tembong menjadi suami Aning, maka Aning sudah mempunyai tempat berlindung. Sedangkan anak Aning Tapasudana sudah mempunyai seorang ayah. Ya, semua itu hanya pendapatku, Ki Guru. Iya. Biarlah Tembong menilai. Biar waktu yang menentukan jalan hidup mereka. Sedangkan kita hanya sekedar memberi pendapat. Kenapa Ki Mujur dan Kang Batara harus buru-buru? Karena perjalanan kami masih jauh, Hani. Padahal saya dan Ki Rambat berharap agar Ki Mujur dan Kang Batara bisa tinggal lebih lama di sini. Waktu kan masih panjang. Lain waktu tentu kami akan tinggal lebih lama di sini. Aning, kami pergi dulu. Salam buat Ki Rambat. Iya, Kang. Nah, Tembong, baik-baik menjaga Aning. Iya. Tembong. Iya. Kau sebenarnya cocok menjadi suaminya Aning. Percayalah padaku. Apa iya ya? Aku cocok menjadi suami Aning. Tembong lama terdiam memikirkan kata-kata Ki Mujur. Sementara Aning memandang kedua orang itu dengan perasaan bahagia. Karena dia sudah merasa menjadi adik Batara. Dengan seringnya Batara datang sambil memperhatikan keadaan dia dan anaknya. Diam-diam Tembong melirik Aning yang berdiri di sampingnya. Dalam hatinya dia mengakui Aning memang cantik. Bahkan lebih cantik bila dibandingkan dengan Gandini. Batara tampak bahagia ketika dia tahu bahwa sahabatnya Tembong tinggal di Tegasari, di rumah Ki Rambat. Bahkan Batara mencoba membujuk Tembong agar sahabatnya itu mau mempersunting Aning jadi istrinya. Walau sebenarnya Aning sudah menjadi janda, permintaan Batara itu belum ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh Tembong. Karena hati pemuda itu masih terguncang dengan peristiwa Gandini dilamar oleh Raden Wangsa Dirja. Karena walau bagaimanapun, cintanya terhadap Gandini adalah cinta pertama yang sulit hilang dari lubuk hatinya. Sementara itu pengembala kerbau yang bernama Kadat sudah tewas di dalam lembah Meratap. Bahkan mayatnya sudah dikubur oleh sanak keluarganya. Jadi bagaimana mau Kisanak sekarang? Saya mau kematian anak saya Kadat dibalas dengan setimpal, Ki. Apakah Kisanak sanggup menanggung segala akibatnya nanti? Maksud Ki Awi? Ya, yang akan kita hadapi ini bukanlah orang, tapi makhluk halus. Dan makhluk halus ini bukan pula sembarang makhluk halus, tapi makhluk halus penghuni lembah Meratap. Justru itulah saya minta pembalasan ini dilakukan, Ki Awi. Karena penghuni lembah Meratap itu sudah keterlaluan, Ki. Hampir setiap tahun dia meminta korban.
Sehingga semua orang menjadi takut pada penghuni lembah meratap itu. Jadi, kita harus tunjukkan bahwa kita pun bisa melakukan pembalasan yang setimpal, Ki. Seperti apa yang telah mereka lakukan terhadap kita. Dan saya yakin kalau Ki Awi sanggup melakukannya. Karena Ki Awi adalah dukun yang sakti di daerah ini. Baiklah. Asal Kisanak berani menanggung akibatnya. Saya berani. Dan saya bersumpah, Ki. Apa ada petir pada sore hari yang cerah ini, Ki? Itu pertanda bahwa mereka mendengar sumpahmu. Sudahlah, Kang. Tidak usah kita lanjutkan pembalasan ini. Kematian Kadat itu bukan karena penghuni lembah meratap, tapi sudah takdir anak kita begitu. Kenapa? Kau takut? Iya, aku takut. Kalau persoalan ini menjadi berkepanjangan, sedangkan yang kita hadapi bukanlah orang yang bisa kita lihat, tapi makhluk halus penghuni lembah meratap. Jangan takut. Aku sudah bersumpah bahwa aku berani menanggung segala akibatnya. Ya, terserah Akang lah. Kalau begitu, nanti malam kita bersiap-siap untuk menyerang mereka. Kita datangi lembah meratap itu, Ki Awi? Tidak. Cukup dari sini saja. Coba kau kemari sebentar, Andita. Ada apa kiranya, Rama? Lihatlah langit sore itu. Apa itu, Rama? Kilatan-kilatan di langit. Kenapa ada gempa, Rama? Berarti orang dunia sana sedang melepaskan ilmunya terhadap kampung kita. Orang dunia Kang Batara yang Rama maksudkan? Iya. Tidak mungkin, Rama. Mana mungkin mereka menyerang kampung kita? Kenapa tidak? Bahkan mereka ingin sekali menghancurkan kita, anakku. Karena mereka sudah sangat dendam pada kita. Dendam? Apa salah kita, Rama? Karena di pihak mereka sudah banyak jatuh korban di lembah meratap. Lembah meratap? Bukankah tadi siang sudah jatuh korban lagi di lembah itu? Korban keganasan Nyai Dusila. Iya, sudah jatuh satu korban lagi di sana. Tapi sayang, mereka hanya menyerang membabi buta. Kalau serangan ini dibiarkan saja, maka kampung kita akan hancur. Sebaiknya aku pindahkan serangan mereka itu ke puncak Gunung Patah. Karena yang bertanggung jawab atas semua ini berada di puncak gunung itu. Iya. Lihat cahaya itu. Sudah bergerak menuju puncak Gunung Patah. Saya sulit melihat kelihatan cahaya itu, Rama. Karena hari masih sore. Sebenarnya serangan itu mereka lakukan pada malam hari, Andita. Sehingga pemilik serangan jelas sekali melihatnya di langit malam. Tapi bagi kita, serangan itu tampak pada sore hari begini. Karena bagi kita hari masih sore. Karena dunia kita berbeda dengan dunia mereka. Iya, Rama. Wirabumi! Nyai Dusila bicara dari kampungnya padaku, Andita. Hadapi saja dia, Rama. Iya. Akan aku hadapi perempuan tidak tahu malu itu. Kenapa kau diam saja? Sudah tulikah kau? Selama puluhan tahun kita tidak pernah bertemu lagi. Kau rupanya Nyai Dusila. Ya, aku. Apa maumu, Nyai Dusila? Bagus. Rupanya kau masih mendengar bicaraku. Apa maumu, Nyai Dusila? Sebutkanlah. Kenapa kau alihkan pembicaraanmu? Kenapa kau alihkan serangan ini ke tempatku, Wirabumi? Karena alamat serangan itu memang untukmu, bukan untuk kampungku. Jadi kau tidak mau ikut membela bangsa kita dari serangan ini? Sedangkan serangan ini sudah merubuhkan beberapa rumah di tempatku. Aku tidak mau bermusuhan. Aku ingin hidup tenang dan tenteram di usiaku yang sudah lanjut ini. Alasanmu itu sebenarnya terlampau kau cari-cari. Padahal alasan yang
sebenarnya, karena kau sudah berkawan dengan orang-orang dunia sana itu. Bahkan karena anakmu sudah jatuh cinta pada salah seorang pemuda dari dunia sana. Begitu kan? Terserahmu mau apa terhadapku. Yang penting, aku tidak mau ikut campur dalam urusanmu. Baik, aku akan selesaikan dulu penyerangan yang kurang ajar ini. Baru nanti urusan lama kita akan aku selesaikan pula padamu. Urusan lama itu sudah aku lupakan. Aku tidak mau repot lagi. Dengan kau alihkan serangan ini pada kampungku, itu sudah berarti bahwa kau secara tidak langsung sudah menyerangku untuk membalaskan sakit hatimu pada urusan lama kita. Bukankah begitu? Kau salah menafsirkannya, Nyai Dusila. Terserahmu. Tapi aku tetap pada putusanku. Dia masih seperti dulu. Dendamnya belum surut terhadap kita, anakku. Nyai Dusila telah menghina saya, Rama. Sebaiknya kita hadapi saja dia. Kita tidak usah takut, Rama. Bukan takut, anakku. Tapi aku bosan hidup dalam keributan seperti dulu itu. Bagaimana Ki Awi? Apakah ada hasilnya? Kita harus menunggu barang sebentar. Kalau terdengar jeritan-jeritan yang menyayat hati dari alam meratap di tengah malam ini, maka berarti kita sudah berhasil menghancurkan para penghuni lembah meratap itu. Nah, kalian dengar itu? Iya, saya mendengarnya Ki. Walau sayup-sayup Ki Awi. Merinding mendengarnya ya, Kak. Mereka juga harus merasakan bagaimana malapetaka melanda mereka. Apakah bencana yang Ki Awi kirim ini benar-benar sudah menghancurkan mereka, Ki Awi? Bahkan sudah menghancurkan kampung mereka. Ki Awi tahu? Perasaanku mengatakan demikian. Kenapa? Kau seperti ketakutan. Iya, aku takut pembalasan mereka. Tidak usah takut. Mereka sudah hancur. Mereka tidak akan bisa melakukan pembalasan lagi. Kampung di puncak gunung itu hancur. Serangan orang-orang dari dunia sana memang hebat. Aku hanya khawatir kalau Nyai Dusila akan membalas dengan lebih mengerikan lagi. Tapi mereka tidak akan membiarkan Nyai Dusila berbuat semaunya, Rama. Karena orang yang melepaskan serangan itu tampaknya bukan orang sembarangan, Rama. Aku yakin orang yang melepaskan serangan itu tidak sehebat ilmu Batara dan gurunya. Sedangkan Batara dan gurunya saja belum mampu menembus jasad mereka hingga kemari. Bukankah Kang Batara bisa menghancurkan istana Nyai Kemuntung, Rama? Bukankah keberhasilan dia karena bantuanku, anakku? Iya, itu karena bantuan Rama. Kalau begitu, tentu orang yang melepaskan serangan itu akan hancur oleh Nyai Dusila. Rasanya memang begitu. Keadaan perkampungan di puncak gunung itu sepi-sepi saja, Rama. Tidak tampak tanda-tanda Nyai Dusila akan membalas dendam pada mereka. Aku bahkan khawatir kalau Nyai Dusila justru sudah berada di kampung orang-orang itu untuk membalaskan dendamnya. Apa betul begitu, Rama? Kau seperti belum kenal siapa sebenarnya Nyai Dusila. Kasihan mereka, karena pembalasan Nyai Dusila biasanya sangat mengerikan. Mau kemana kau, Andita? Mau menemui Kang Batara? Sudahlah, jangan ikut campur urusan Nyai Dusila. Bukankah selama ini Nyai Dusila adalah musuh kita juga, Rama? Tapi aku sudah berjanji pada Nyai Dusila bahwa kita tidak akan ikut campur urusan mereka. Yang akan berhadapan dengan Nyai Dusila bukan Rama, tapi aku. Aku melihat sekelebatan sosok perempuan di balik pohon besar itu. Aku yakin pasti Andita sedang menunggu aku. Aku harus menemui anak kira bumi itu. Tapi bagaimana caranya supaya Ki Guru tidak tahu? Kenapa kau berhenti, Batara? Saya letih, Ki Guru. Saya ingin beristirahat dulu sebentar. Kalau mau istirahat, lebih baik di sebelah sana. Kira-kira 1000 tombak lagi dari sini. Kenapa begitu, Ki Guru? Tempat ini tidak biasa orang mempergunakannya untuk istirahat. Di sini tempat lalu lintas para penghuni hutan ini. Apakah tempat ini angker? Tidak seangker lembah meratap. Kalau begitu, saya mau istirahat sebentar di sini.
Ya, terserah padamu lah. Nanti kalau kau sudah selesai istirahat, susul aku di sebelah sana, di dekat batu besar di tepi sungai. Baik, Ki Guru. Ki Guru berjalan berbelok di dekat pohon besar itu. Pasti Ki Guru melihat Andita. Aneh, Ki Guru tidak melihat apa-apa. Ki Guru berjalan terus. Kalau begitu, tidak ada apa-apa di balik pohon besar itu. Kang Batara. Kang Batara terkejut melihat kehadiranku? Bukankah kau berdiri di balik pohon besar itu tadi, Andita? Iya. Dan Ki Guru tidak melihatmu? Tidak ada yang bisa melihat aku. Kalau tidak seizin diriku. Oh, begitu? Hebat, ilmu makhluk halus ini. Dia bisa menyusulku dalam sekejap. Walau aku dan Ki Guru sudah meninggalkan lembah meratap 2 hari yang lalu. Maaf, saya mengganggu perjalanan Kang Batara. Tidak apa-apa. Dan aku yakin pasti ada hal yang penting yang akan kau sampaikan padaku. Iya, memang ada hal penting yang akan aku sampaikan pada Kang Batara. Bahkan hal ini sangat penting. Pasti soal ilmu yang akan aku pelajari dari Kira Bumi. Hei, kenapa Kang Batara diam? Kang Batara heran melihat aku berdiri di hadapan Kang Batara sekarang ini? Aku sedang berpikir, hal apa yang akan kau sampaikan padaku? Andita masih berdiri di hadapan Batara. Gadis itu menatap wajah pemuda idamannya sama sekali. Bagai tatapan itu tidak akan berakhir. Sedangkan Batara sibuk berpikir tentang kehadiran gadis cantik yang berasal dari dunia lain itu. Sementara Ki Mujur memperhatikan gerak-gerik muridnya dari kejauhan. Ki Mujur hanya melihat Batara berdiri sendiri tanpa bisa melihat kehadiran Andita. Tekad Nyai Dusila segera dikabarkan oleh Andita kepada Batara karena gadis itu takut kalau Batara akan mendapat bencana atas keganasan Nyai Dusila. Kau akan menyampaikan tentang ilmu yang akan aku pelajari dari Kira Bumi, bukan? Kang Batara masih memikirkan itu? Tentu, karena aku sangat ingin mempelajari ilmu itu dari Kira Bumi. Tapi Kang Batara tidak sanggup kan untuk memenuhi syarat yang diajukan Rama? Tentu kedatanganmu kali ini untuk mengatakan bahwa syarat itu diperunak oleh Kira Bumi. Sayang, aku datang menghadang perjalanan Kang Batara. Bukan untuk persoalan itu, tapi untuk menyampaikan persoalan yang lain. Persoalan yang sangat penting. Persoalan apakah, Andita? Nyai Dusila sudah turun dari puncak Gunung Patah. Nyai Dusila? Siapa dia? Nyai Dusila adalah penghuni puncak Gunung Patah. Dia dan para penghuni yang lainnya sering bermain ke lembah meratap. Namun baru saja terjadi bahwa ada seorang sakti dari bangsa Kang Batara menyerang persemayaman mereka. Sehingga persemayaman itu menjadi hancur. Mereka menganggap bahwa Nyai Dusila itulah yang telah membunuh seorang pemuda di lembah meratap beberapa hari yang lalu. Sehingga Nyai Dusila akan melakukan pembalasan. Aku khawatir kalau Nyai Dusila juga menyerang Kang Batara. Berita yang kau sampaikan memang penting, Andita. Terima kasih atas pemberitahuanmu ini. Sehingga aku akan bisa menyampaikan berita ini pada orang yang menyerang Nyai Dusila. Supaya dia berhati-hati. Tapi maaf, apakah Kira Bumi juga marah atas perbuatan orang yang menyerang Nyai Dusila itu, Andita? Rama Rabumi tidak mau ikut campur urusan Nyai Dusila. Sehingga Rama Rabumi memilih diam daripada berpihak pada salah satu kelompok yang sedang bertikai ini. Bukankah Nyai Dusila adalah juga termasuk kaummu, Andita? Iya, tapi sejak dulu Rama Rabumi tidak pernah suka dengan sikap Nyai Dusila. Kenapa begitu? Maaf, ceritanya panjang. Aku tidak bisa lama-lama. Nanti kalau ada kesempatan, akan aku ceritakan pada Kang Batara. Andita? Jarak kita sudah jauh, Kang Batara. Aku sudah sampai di kampungku. Aku tidak bisa lama-lama berada di hutan itu. Sudah pergi dia. Aku harus cari orang sakti yang telah menyerang perkampungan orang Bunian itu. Aku akan sampaikan supaya orang sakti itu meminta maaf pada Nyai Dusila karena dia tidak akan hadapi Dusila. Kau masih berdiri di situ, Batara. Ki Guru, sejak tadi aku menunggumu di dekat batu besar di tepi sungai itu. Ternyata kau masih di sini. Maaf Ki Guru, apakah aku diperkenankan untuk kembali ke desa di dekat lembah meratap? Kembali ke sana. Berarti kau akan menempuh perjalanan 2 hari ke sana. Maaf Ki Guru, aku akan mempergunakan ilmu menembus ruang dan waktu. Kau sudah tahu kan akibatnya. Kalau mempergunakan ilmu itu,
kau tidak akan bisa mempergunakan ilmu-ilmumu yang lain selama 1 bulan, Bathara. Karena kau belum selesai mempelajari ilmu itu. Sehingga seluruh tenagamu sudah tersedot untuk ilmu itu. Sudah, Ki Guru. Tapi aku harus kembali ke desa itu. Aku mengerti. Ada sesuatu yang akan kau selesaikan di sana. Tapi kau enggan mengatakannya padaku. Bukankah begitu? Ki Guru. Bathara, bagiku tidak apa-apa. Tetapi kau harus ingat. Kalau sampai terjadi hal-hal yang membahayakan dirimu, aku tidak ikut campur. Ki Guru. Ki Guru tampaknya tersinggung dengan sikapku tadi. Sehingga Ki Guru pergi dari hadapanku, menggunakan ilmu penembus ruang dan waktu dengan sangat sempurna. Ki Guru tidak akan tersedot tenaganya, karena Ki Guru sudah sampai pada tahap yang sangat sempurna. Kang Bathara, lupakanlah dulu persoalan Kang Bathara dengan guru Kang Bathara. Pergilah cepat ke desa di dekat Lembah Meratap, karena hal ini sangat penting. Andita menyuruhku melupakan persoalan tadi, tapi dia tidak tahu kalau Ki Guru sudah tersinggung. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku harus menyusul Ki Guru. Aku harus minta maaf. Apa yang baru saja menyambar di hadapanku? Kang Bathara, deru angin itu pertanda bahwa Nyai Dusila baru saja lewat di dekat Kang Bathara. Dia sedang menuju desa di dekat Lembah Meratap itu. Bukan main. Lewatnya saja sudah mengakibatkan deru angin yang sedemikian dahsyat. Berarti Nyai Dusila itu memang berbahaya. Aku harus cepat-cepat ke desa itu sebelum Nyai Dusila sampai di sana. Aku hampir tidak bisa bangun. Tenagaku terkuras habis karena aku mempergunakan ilmu penembus ruang dan waktu. Andai saja Ki Guru ada di dekatku, maka Ki Guru akan cepat menyalurkan tenaganya ke dalam tubuhku, sehingga kekuatanku akan pulih kembali. Aku tidak bisa bangun. Seluruh tubuhku terasa letih. Kau kenapa, Kisanak? Kau sakit? Iya, aku tidak bisa bangun. Seluruh tubuhku tidak ada tenaga. Mari, aku bantu berdiri. Ayo, pegang kuat-kuat tanganku. Iya. Siapa Aki ini? Aku bernama Awi. Ki Awi baik sekali, mau menolongku, walau Ki Awi tidak kenal denganku. Ya, sudah tugasku menolong orang. Mari, kita berjalan lagi. Kau akan kubawa ke rumahku. Terima kasih banyak, Ki Awi. Kau bisa berjalan perlahan-lahan. Akan aku coba. Nah, ya, begitu. Pegang tanganku kuat-kuat. Iya, terima kasih. Dengan tertatih-tatih, Bathara dituntun berjalan oleh Ki Awi yang baru saja pulang dari rumah orang tua Kadat. Tampaknya Ki Awi belum pernah menemukan sakit yang dilihatnya pada diri Bathara, sehingga timbul keingintahuan tentang penyakit pemuda itu. Ki Awi membawa Bathara ke rumahnya. Sesampai di rumah, Bathara lalu dibaringkannya. Bahkan dalam diri Ki Awi sudah tersirat niatnya untuk menyelidiki sakit Bathara. Ki Awi ingin mencoba beberapa ramuan obat yang selama ini belum sempat dipergunakannya. Bahkan dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada diri Bathara kalau salah satu ramuan obatnya dia berikan pada pemuda itu. Yang penting bagi Ki Awi adalah dia harus berhasil mencoba ramuan-ramuan obat yang dibuatnya, walau nyawa Bathara akan terancam oleh tindakannya itu. Dukun tua itu ingin meraih sukses yang lain setelah dia berhasil membalaskan sakit hati kedua orang tua Kadat terhadap persemayaman Nyai Dusila. Dia ingin sanjungan, dia ingin namanya menjadi besar di mata orang-orang sekelilingnya. Ramuan obat ini sebenarnya keras sekali. Ya, tapi aku harus mencobanya. Aku belum pernah menemukan penyakit yang diderita anak muda ini. Badannya tegap, tapi tidak punya daya sama sekali. Aduh,
Di mana aku? Jangan bangun, jangan bangun. Di mana aku? Kau berada di rumahku. Kau harus banyak istirahat. Terima kasih. Ya, kau berada di tempat yang aman. Untung kau bertemu dengan aku. Kalau tidak, tentu kau akan mati karena penyakitmu ini. Dan kebetulan, aku adalah seorang tabib. Aku banyak membuat ramuan obat-obatan untuk bermacam-macam penyakit. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa kau berada di tempat yang aman. Terima kasih, Ki Awi. Sekali lagi terima kasih. Aku sudah merepotkan Ki Awi. Oh, tidak. Aku memang suka menolong orang. Dan kau pasti akan aku tolong. Nah, tunggulah. Aku sedang membuatkan ramuan obat untukmu. Supaya sakitmu sembuh. Tidak usah, Ki. Sakitku ini akan sembuh sendiri. Bila aku bisa beristirahat dengan cukup. Jangan suka menebak-nebak penyakit yang tidak kau ketahui. Sakitmu ini berbahaya. Di samping kau butuh istirahat, kau harus minum obat yang aku ramu ini. Kalau tidak, maka nyawamu akan terancam. Mukamu pucat pasi. Sedangkan darahmu hampir-hampir tidak mengalir lagi di dalam tubuh. Padahal darah sangat dibutuhkan oleh badan kita. Kau tentu belum tahu akibatnya kalau darah menjadi beku di dalam tubuh kita. Aku memang belum tahu, Ki. Ya, nah, tenanglah. Di tanganku, kau pasti akan sembuh. Iya, Ki Awi. Terima kasih. Ramuan ini belum pernah aku pakai sebelumnya. Ramuan ini memang keras. Akibat dari ramuan ini bisa membuat orang pingsan selama 3 hari. Tapi sakit seperti yang diderita pemuda itu harus dicoba dengan ramuan obat ini. Aku tidak punya pilihan lain. Ya, kalau nasibnya baik, dia akan sembuh. Tapi kalau nasibnya buruk, dia akan pingsan untuk selama-lamanya. Aku tidak akan memikirkan keselamatan jiwa pemuda itu. Ini kesempatanku untuk mencoba ramuan yang telah aku buat selama 5 tahun ini. Nah, minumlah ini. Semoga kau cepat sembuh. Iya, Ki. Terima kasih. Pahit sekali ramuan ini. Mana ada obat yang manis, anak muda? Lidahku pahit. Semuanya menjadi pahit. Iya, sebentar lagi kau akan merasakan perubahan sakitmu. Sejak tadi siang aku merawatmu, tapi aku belum tahu asal-usulmu. Dan aku belum tahu siapa namamu. Namaku Batara. Aku berasal dari Lubuk Mentilin. Jauh juga kampungmu. Mukanya bertambah pucat setelah minum obatku. Dan seluruh tubuhnya bergetar. Kalau dia mati, akan aku kubur saja di sini. Aku tidak sanggup mengantarkan mayatnya ke Lubuk Mentilin. Ternyata kau ikut campur dengan urusan Nyai Dusila, anakku. Rama tahu? Tentu aku tahu. Karena kau telah menemui Batara. Bahkan kau masukkan Batara ke dalam kesulitan. Kesulitan? Iya. Batara kini sedang berada di dalam kesulitan. Bahkan nyawanya sedang terancam. Berarti Kang Batara sedang dalam ancaman maut Nyai Dusila? Kau salah. Batara bahkan belum bertemu dengan Nyai Dusila. Tapi kini pemuda itu sedang dalam keadaan sakit. Menghadapi maut di rumah seorang dukun musuh Nyai Dusila. Batara diobati oleh dukun itu dengan memberikan semacam ramuan obat. Tapi justru ramuan itu menjadi racun bagi Batara. Sehingga dia kini dalam bahaya maut. Kalau begitu, izinkan saya ke sana, Rama. Saya akan mengobati Kang Batara. Dengan apa kau akan mengobati Batara, anakku? Saya belum tahu, Rama. Tapi saya harus bisa menolong Kang Batara. Rasanya terlambat untuk menolong pemuda itu. Karena kita harus mencari obat untuk pemulih racun di dalam tubuhnya. Tolong
Tolonglah Rama, tolonglah buatkan obat untuk Kang Batara. Tolong selamatkan nyawanya Rama. Kalau aku menolong Batara, berarti aku sudah melanggar janjiku pada Nyai Dusila. Berarti aku sudah ikut campur dengan persoalan Nyai Dusila. Rama, apakah akan membiarkan Kang Batara menemui ajalnya hanya karena melanggar janji terhadap Nyai Dusila? Janji bagi seorang laki-laki adalah lambang keteguhan hatinya. Siapa yang melanggar janji, berarti dia... Apakah Rama akan teguh hati Rama melihat Kang Batara mati? Apakah itu yang Rama maksud dengan keteguhan hati seorang laki-laki? Walau sebenarnya Rama masih bisa menolong Kang Batara. Ayolah Rama, selamatkan nyawa Kang Batara. Aku belum tentu bisa menolong nyawa Batara, anakku. Karena aku harus mencari dan meramu obat yang akan kita berikan pada Batara. Biarlah saya yang mencari obat itu, Rama. Walau sampai kemanapun Rama suruh, akan saya cari, Rama. Anakku ini ingin menolong Batara hanya karena cintanya terhadap pemuda itu. Tapi tidak ada salahnya menanamkan rasa kesetiaan pada penderitaan sesama makhluk. Cepatlah, Rama, sebelum sakit Kang Batara bertambah parah. Andita semakin cemas karena Kirabumi tidak memberikan jawaban apa-apa. Walau gadis itu tahu bahwa Kirabumi bisa membuat obat untuk kesembuhan Batara, karena Kirabumi memang ahli dalam meramu obat-obatan. Kini Batara terbaring di rumah Ki Awi, orang yang sebenarnya dicari oleh Batara. Bahkan Ki Awi memberikan ramuan obat untuk menyembuhkan sakit Batara. Namun karena obat itu terlampau keras, maka sakit Batara bertambah parah. Kini Batara benar-benar dalam keadaan berbahaya. Nyawanya sedang terancam karena meminum obat ramuan Ki Awi. Sementara laki-laki tua itu tampak tidak peduli. Laki-laki itu sedang mencoba ramuan yang baru ditemukannya pada tubuh Batara. Bagaimana Rama? Maukah Rama menolong Kang Batara? Baiklah, kini kau harus pergi mencari daun-daunan dan akar-akaran ini ke Gunung Raya. Kenapa harus ke Gunung Raya, Rama? Apakah tidak ada di sekitar tempat kita ini? Daun dan akar-akaran itu hanya terdapat di puncak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itu sebagai tempat persemayamannya, supaya mudah meracik obat untuk memulihkan tenaga. Bila Batara selesai mempergunakan ilmu penembus ruang dan waktu, karena Batara belum sampai pada tingkatan sempurna mempelajari ilmu itu, Andita. Baiklah, saya akan berangkat sekarang juga ke puncak Gunung Raya, Rama. Kang Tembong mau kemana pagi-pagi begini? Mau mencari kayu. Bukankah kayu bakar kita sudah habis hari ini, Aning? Iya, tinggal sedikit. Tapi kata Kirambat, kalau Kang Tembong mencari kayu, jangan jauh-jauh. Di hutan sekitar sini juga banyak kayu yang kering. Aku ingin mencari kayu yang agak jauh dari desa ini. Tidak usah jauh-jauh, Kang. Nanti Kang Tembong nyasar lagi di hutan. Aku mencari kayu jauh-jauh supaya banyak terkumpul kayu bakar, sehingga kita tidak selalu kekurangan kayu bakar seperti sekarang ini, Aning. Ya, terserah Kang Tembong lah. Yang penting Kang Tembong cepat pulang. Ya, aku akan pulang 3 hari lagi kemari. 3 hari lagi? Iya. Kok lama betul? Kau jangan khawatir, Aning. Aku pasti kembali kemari. Percayalah. Iya. Sudah 3 bulan aku tinggalkan kampungku ini, tapi tidak ada perubahan. Biasa-biasa saja, hanya tampak agak sepi. Tidak seperti biasanya. Mungkin penduduk masih takut pada bahaya perang yang baru saja melanda desa ini. Hei, Tembong! Kilista. Tembong, dari mana saja kamu? Kok baru kelihatan hari ini? Ya, baru pulang merantau, Kilista. Merantau kemana? Ke kota raja? Tidak. Lalu kemana? Ya, ke tempat teman di desa lain. Pantas, sudah lama kau tidak tampak menemani Gandini di rumah Kilurah. Bagaimana kabar Kilurah, Kilista? Ya, belum ada perubahan. Sakitnya masih seperti dulu. Jadi? Ya, semoga saja Kilurah cepat sembuh, sehingga beliau bisa lagi memimpin desa ini seperti dulu. Apa kau sering bertemu dengan Batara? Ya, tidak sering, tapi pernah sekali. Kapan?
Di mana? Di Tegalsari sebulan yang lalu. Lalu, kapan dia akan kembali ke desa ini? Tidak tahu, Ki. Susah juga mencarinya. Bahkan, aku juga baru pulang mencari Batara. Tapi hasilnya tidak ada. Apakah ada berita penting yang harus disampaikan pada Batara, Ki Wista? Iya. Ki Lurah ingin bertemu dengan Batara. Wah, pasti ada berita penting yang akan disampaikan Ki Lurah pada Batara ya? Mungkin. Ki Wista, berita apa kira-kira? Ya, aku belum tahu berita apa yang akan disampaikan Ki Lurah pada Batara. Ya, sudah berapa hari ini kau ditanya oleh Gandini? Betul, Ki Wista? Betul. Penting? Entahlah, aku tidak tahu. Di mana Gandini sekarang? Ada di rumah Ki Lurah. Baik, aku akan menemui Gandini sekarang. Aku memasuki pintu gerbang rumah ini. Seperti sedang memasuki pintu gerbang kebahagiaan. Apalagi kalau Gandini datang menyambutku. Ternyata aku memang tidak bisa melupakan Gandini. Walau aku lari ke ujung dunia sekalipun. Tapi bagaimana dengan Raden Wangsadirja? Bukankah Gandini akan menikah dengan Raden itu? Atau mungkin Gandini batal memilih Raden Wangsadirja jadi suaminya? Sehingga dia kembali mencariku. Ya, mungkin aku jadi pilihannya. Tapi kalau tidak, buat apa dia mencari-cari aku? Bukankah seharusnya dia sudah menikah sekarang? Aku harus cepat bertemu dengan Gandini untuk memastikan tentang hal ini. Kemana aku harus menemuinya ya? Aku tidak berani masuk lebih ke dalam. Nanti Ki Lurah menganggap aku terlampau lancang masuk ke rumahnya tanpa permisi. Lebih baik aku tunggu di sini saja. Tembong? Ki Wista? Belum bertemu juga? Belum, Ki. Bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu dengan Gandini, Ki Wista? Sebentar lagi dia akan kemari. Tunggulah. Betul, Ki? Betul. Karena aku sudah menyampaikan pada Gandini tentang kedatanganmu. Nah, itu dia. Terima kasih, Ki. Aku pergi dulu ya. Iya. Tembong? Gandini. Sudah lama? Ya, sudah agak lama juga. Kenapa hanya berdiri di halaman? Kenapa tidak langsung masuk saja? Aku takut dianggap lancang kalau masuk tanpa permisi. Tidak ada orang yang akan menganggap kau begitu. Bukankah kau sudah sering kemari? Apalagi kau adalah wakilku di dalam pasukan kerajaan. Mari masuk. Iya. Dia sudah bicara begitu. Nampaknya memang angin baik datang kemari. Aku harus lebih berani. Ayo, kau berdiri di situ. Silakan duduk. Iya. Iya, kenapa aku berdiri saja? Bukankah aku sudah mendapat kebebasan dari Gandini? Tolongnya aku. Kini aku tidak boleh malu-malu. Aku harus mulai bicara supaya tidak canggung. Bagaimana keadaan Ki Lurah? Masih belum ada perubahan. Bahkan kini tidak bisa duduk terlampau lama. Oh, begitu. Gugup juga aku. Kenapa aku tanyakan tentang Ki Lurah? Bukankah Ki Wista sudah memberitahu padaku tentang keadaan Ki Lurah tadi? Tembong? Gandini, sore ini kau berdandan cantik sekali. Apakah kau sengaja berdandan untuk menyambut kedatanganku ya? Tembong? Ya. Melamun ya? Tidak. Kau pasti melamun. Ya. Aku melamun tadi. Apa yang kau lamunkan? Aku harus berani mengatakannya. Aku harus berani. Apa yang kau lamunkan? Aku harus berani. Kalau tidak sekarang waktunya, wah kapan lagi? Tembong? Ya. Pasti melamun lagi. Maaf. Ya, akhir-akhir ini aku sering melamun. Apa yang kau lamunkan? Aku melamun tentang dirimu. Sudah bisa main-main kau sekarang? Ya terserah kamu. Aku berhasil. Aku sudah berani bicara seperti itu. Kemana saja kau selama ini? Merantau. Untuk apa? Ya, untuk mencari pengalaman hidup. Dapat pengalaman hidup itu? Entahlah, aku belum tahu. Wah, kau sudah bisa bicara sekarang. Pasti pengalaman hidup yang kau dapatkan selama di perantauan adalah sudah berani bicara. Iya,
Aku rasa juga itu. Kini aku harus lebih berani lagi bicara. Apakah selama dalam perantauanmu kau bertemu dengan Kang Batara? Pernah sekali. Kapan? Di mana? Sebulan yang lalu di Tegal Sari. Oh, di sana. Tampaknya Gandini tidak begitu suka mendengar Batara di Tegal Sari. Apa betul kau mencari aku beberapa hari ini, Gandini? Bukan mencari, tapi menanyakanmu pada Ki Wista. Oh, begitu. Apakah ada sesuatu yang akan kau sampaikan padaku? Iya. Apa yang akan kau sampaikan padaku, Gandini? Aku ingin meminta bantuanmu. Apakah kau bersedia? Oh, bersedia? Bantuan apa? Bukankah kau selama ini menjadi wakilku di dalam pasukan kita? Oh, tentu. Aku belum pernah menyatakan keluar dari pasukan itu. Terima kasih. Apakah kau bersedia mengerahkan pasukan kita untuk pengawalan? Tentu bersedia. Untuk pengawalan apa, Gandini? Untuk pengawalanku. Apalagi untuk mengawalmu. Aku tentu sangat bersedia. Kapan dan kemana, Gandini? Nanti untuk pengawalanku ke Kota Raja. Ke Kota Raja? Untuk apa? Untuk hari perkawinanku. Hah? Kenapa kau terkejut? Bukankah kau juga sudah tahu bahwa aku akan menikah dengan Raden Wangsadirja? Iya. Aku memang sudah tahu hal itu, ya. Nah, mulai sekarang kau harus menyiapkan pasukan kita. Semua pasukan memakai baju kebesaran karena kita akan menuju ke Kota Raja. Iya. Kita harus tunjukkan bahwa pasukan Lubuk Mentilin itu juga bukan pasukan sembarangan. Pasukan kita tidak boleh kalah dengan pasukan kerajaan yang berada di Kota Raja. Kita harus tampak megah ketika memasuki Kota Raja di saat hari perkawinanku nanti. Iya, aku mengharapkan Gandini bicara lain padaku. Aku mengharapkan Gandini mengatakan bahwa dia memilih aku jadi suaminya. Tapi ternyata dia masih mencintai Raden Kunyuk itu. Buat apa aku mengikuti perintahnya? Aku bukan pasukannya lagi. Aku sudah bebas. Aku tidak mau berperang untuk Lubuk Mentilin lagi. Aku harus cepat meninggalkan desa ini. Ya, aku tidak mau melihat perkawinannya dengan Raden Wangsadirja. Kau melamun lagi? Tidak. Kau wajahmu lesu? Aku letih setelah berjalan jauh. Aku harus istirahat. Aku mau pulang dulu. Pulang? Iya. Bukankah rumah dan keluargamu dulu sudah hancur karena diserbu oleh orang-orang Singasari? Iya, tapi aku bisa tidur di rumah kawan. Biasanya kau tidur di pendopo kelurahan? Kali ini tidak. Buat apa aku harus tidur di pendopo kelurahan? Sementara dirimu masih mencintai Raden Kunyuk itu. Baiklah, besok kau harus datang kemari. Aku ingin menerima laporan kesiapan pasukan kita untuk pengawalanku nanti ya. Buat apa aku datang lagi? Pengawalanmu bukan urusanku. Tembong, kau melamun lagi? Perlahan-lahan, Tembong melangkah keluar dari halaman rumah Gandini. Pikirannya sangat kacau, sedangkan hatinya masih tertaut pada gadis itu. Walau sebenarnya niatnya untuk mempersunting Gandini tidak akan tercapai. Tembong bagai memegang asap, tampak namun tidak bisa diraihnya. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode ke-7, Lembah Meratap. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Jab Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.